Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ahmad Nur Akbar akan mempresentasikan mengenai kajian literatur review yang bertema atau berjudul Teori Adaptasi Komunikasi Lintas Budaya. Langsung saja kita pada pendahuluan. Di sini ada adaptasi merupakan suatu permasalahan yang perlu dipecahkan ketika seseorang ataupun sekelompok orang berkomunikasi dengan pihak lain ataupun kelompok lain yang berbeda budaya dalam masyarakat maupun perusahaan. Keberagaman budaya tertentu menyebabkan terjadinya adanya proses adaptasi budaya. Kita lanjut pada metode. Di sini penelitian atau tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Literatur review di sini berisi ulasan beberapa artikel tentang adaptasi lintas budaya. Jenis atau data informasi yang digunakan adalah data sekunder dan data kualitatif. Lanjut kepada kajian literatur review. Di sini ada 4 teori adaptasi lintas budaya dalam penelitian Liusia 2015. Yang pertama itu ada anxiety atau uncertainty management theory. Yang kedua ada teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory. Selanjutnya ada teori akulturasi dan culture shock, dan yang terakhir ada socio-cultural theory. Di sini akan ada penjelasan mengenai 4 teori tersebut. Yang pertama mengenai anxiety atau uncertainty management theory. Teori tersebut mengatakan bahwa dasar untuk dapat mencapai komunikasi secara efektif dalam budaya lain atau orang yang berbeda budaya adalah kemampuan untuk mengontrol perasaan ketidaknyamanan atau anxiety dan ketidakpastian, yaitu uncertainty. Teori yang kedua di sini ada teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory. Inti dari teori pengurangan ketidakpastian ini adalah untuk mengurangi ketidakpastian antara budaya lain atau orang asing saat pertama kali ia bertemu dan melakukan sebuah interaksi. Yang ketiga ada teori akulturasi dan culture shock. Di sini akulturasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi di saat orang berasal dari suatu budaya masuk dalam kebudayaan yang berbeda atau budaya lain. Akulturasi selalu ditandai dengan perubahan secara fisik dan psikologi yang terjadi sebagai hasil dari adaptasi yang dipersyaratkan untuk menfungsikan dalam konteks budaya yang baru atau budaya yang berbeda. Yang terakhir ada socio-cultural theory. Socio-cultural theory merupakan pemikiran teoritik yang menjelaskan tentang penurunnya adanya kesetaraan budaya. Selanjutnya kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Di sini ada kajian literatur review mengenai adaptasi lintas budaya. Yang pertama ada penulis yaitu Winda 2014 yang membahas mengenai anxiety atau uncertainty management theory, yang hasil temuannya ketidaknyamanan komunikasi disebabkan oleh bahasa, kebiasaan, gaya hidup, dan perilaku. Yang kedua ada Roni 2013 yang membahas masih sama yaitu anxiety atau uncertainty management theory. Dengan hasil temuan, kesulitan adalah perbedaan karakter yang jauh dalam budaya Belanda, Jerman, dan Indonesia, dan ini dalam tahap penyelesaian. Yang ketiga ada Nurvita 2015 yang membahas mengenai uncertainty reduction theory yang mempunyai hasil temuan yaitu ketidakpastian adalah bahasa dan karakter budaya Jepang, dan strategi dalam pengurangan ini dengan aktif, pasif, dan interaktif. Yang selanjutnya ada Dias 2018 yang membahas mengenai uncertainty reduction theory dengan hasil pembahasan strategi di sini masih dalam strategi aktif, pasif, dan interaktif. Selanjutnya ada Sam ABD 2020 yang membahas mengenai akulturasi. Di sini hasil pembahasannya terpaan komunikasi antar budaya dalam waktu lama menghasilkan akulturasi budaya. Selanjutnya ada Agus 2019 yang membahas mengenai akulturasi karakter dalam pendidikan. Di sini pemimpin
menjadi peran penting dalam pengajaran teladan yang membentuk akulturasi budaya yang baik. Selanjutnya ada Siti 2015 yang membahas mengenai akulturasi komunikasi dengan hasil temuannya, yaitu komunikasi interpersonal, motivasi internal dan eksternal dapat membantu dalam proses akulturasi komunikasi. Selanjutnya ada Kartika 2018 yang membahas mengenai kultur shock. Sini ada hasil temuannya, yaitu psikologis yang berbeda-beda merupakan penyebab kultur shock yang menyebabkan depresi atau tidak percaya diri. Selanjutnya ada Raditya tahun 2013 yang membahas juga tentang kultur shock dengan hasil temuannya pendukung adaptasi yang disebabkan kultur shock adalah sifat terbuka dan fleksibel terhadap perbedaan budaya. Yang terakhir ada Muhammad Iqbal yang membahas tentang kultur shock dengan hasil temuannya adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh kultur shock terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan mengenai hasil dari literatur review jurnal atau artikel tersebut, yaitu yang pertama faktor adanya asientik atau ketidaknyamanan dan uncertainty atau ketidakpastian. Sini dengan hasil adanya ketidakpastian komunikasi lintas budaya disebabkan oleh perbedaan antar budaya seperti bahasa, kebiasaan, dan gaya hidup serta perilaku yang berbeda tiap individu. Ketidakpastian disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki terhadap lingkungan baru atau budaya baru. Selanjutnya ada strategi uncertainty reduction. Strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dapat berupa strategi pasif, strategi aktif, dan interaktif. Strategi pasif dengan cara mencari informasi dengan cara pengamatan. Yang kedua, strategi aktif dengan cara melakukan sesuatu untuk mencari informasi dengan informasi dari orang lain atau media yang sudah terpercaya. Terus ada interaktif, berarti melakukan interaksi langsung terhadap orang tertentu. Selanjutnya ada pembentukan akulturasi. Potensi adanya akulturasi budaya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kemiripan budaya, latar belakang, kepribadian, dan pengetahuan seseorang atas budaya tertentu. Dalam mempermudah proses akulturasi ini dapat dilakukan dengan komunikasi interpersonal atau kelompok dengan orang atau budaya lain dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada penyebab adaptasi kultur shock. Penyebabnya antara lain adalah perbedaan budaya kerja, gaya hidup, motivasi atau etos kerja, psikologis yang berbeda-beda yang menyebabkan depresi dan tidak percaya diri. Untuk mengatasi masalah dalam kultur shock ini dapat dilakukan dengan rasa terbuka terhadap orang atau budaya lain, membiasakan diri dengan hal-hal yang baru, dan persiapan sebelum bertemu dengan orang-orang atau kebudayaan yang baru. Selanjutnya ada kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang diambil dari kajian literatur review tersebut. Yang pertama ada kemampuan individu atau seseorang untuk berkomunikasi dengan baik sesuai norma dan nilai budaya lain itu tergantung bagaimana hasil seseorang dalam beradaptasi. Yang kedua, hal-hal penting dalam proses adaptasi adalah rasa terbuka, pola berpikir positif, dan luasnya pengetahuan. Yang ketiga, ada berhasilnya adaptasi antar budaya yang maksimal adalah ketika seseorang atau individu dapat saling menerima budaya satu sama lain. Terima kasih penjelasan saya mengenai teori adaptasi komunikasi lintas budaya. Semoga tulisan ini atau artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.